Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, Kamis 30 April 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, penyerapan anggaran, program tahun 2027, hingga keluhan masyarakat terkait dunia pendidikan. Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat pada Kamis 30 April 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis mulai dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, penyerapan anggaran, program tahun 2027 hingga keluhan masyarakat terkait dunia pendidikan. Salah satu isu yang mencuat dalam RDP tersebut adalah persoalan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan kepada Satuan Pendidikan di Lampung Barat yang dinilai kurang tepat peruntukannya. Anggota Komisi 3 DPRD menyoroti adanya sekolah penerima dana revitalisasi yang seharusnya membutuhkan penambahan ruang kelas baru, namun dana tersebut hanya digunakan untuk rehabilitasi bangunan yang sudah ada. Padahal kebutuhan RKB di sekolah tersebut sangat mendesak, mengingat satu ruangan kelas terpaksa digunakan untuk 3 rombongan belajar yang hanya disekat menggunakan papan atau triplek. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 3 DPRD Lampung Barat Syukur menegaskan bahwa pihaknya berharap Disdikbud benar-benar memprioritaskan program-program yang telah disusun secara baik dan terencana. Ya, yang pertama kita RDP pada hari ini tujuannya adalah menghadapi yang pertama SPMB. Untuk menghadapi SPMB tentu kita harus ingin tahu persiapan terkait dengan SPMB itu dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang poin kedua, kita ingin memastikan bahwa penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan. Nah, kita ingin memastikan itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin tahu apa saja untuk program selanjutnya di 2027, program-program yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Dan sekaligus juga kita mempertanyakan dari beberapa keluhan di masyarakat yang selama ini disampaikan oleh ke Komisi 3. Nah, ini juga menjadi mengalir saja di RDP, bahwa ini menjadi juga jadi penyampaian kita di tingkat komisi kepada Dinas Pendidikan untuk klarifikasi lah, sifatnya klarifikasi seperti apa tindakan daripada Dinas Pendidikan ini. Barangkali itu RDP yang hari ini yang kita lakukan. Nah, sejauh mana Komisi 3 ini melihat sinkronisasi antara serapan anggaran pendidikan dengan peningkatan mutu fasilitas yang ada di Kabupaten Lampung Barat? Nah, ini belum putus karena juga kan ini kita lagi sedang skor, namun dari beberapa yang disampaikan dan juga pertanyaan ini, Dinas Pendidikan pada prinsipnya sedang memperjuangkan tentang mutu-mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, dan harapan Komisi 3 ini bahwa Dinas Pendidikan harus betul-betul memprioritaskan terhadap program-program yang sudah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Agar selaras dengan aspirasi masyarakat tentunya. Dengan aspirasi masyarakat Lampung Barat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tati Sulastri menyambut baik pelaksanaan RDP tersebut. Ia mengapresiasi Komisi 3 DPRD sebagai mitra Disdikbud dan menilai forum ini sebagai wadah penting untuk membahas permasalahan pendidikan secara langsung bersama wakil rakyat. Selain itu, Tati Sulastri menjelaskan bahwa penentuan penerima dan peruntukan dana revitalisasi sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pendidikan, bukan Disdikbud. Menurutnya, data pengajuan berasal dari Dapodik yang dikelola oleh masing-masing sekolah. Pihak sekolah sendiri yang mengajukan permohonan bantuan revitalisasi kementerian sesuai kebutuhan yang mereka miliki. Yang pertama, tentu kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dewan mitra kami yang ada di Komisi 3. Ya, dengan adanya forum seperti ini, ya kami tentu inilah ruang tempat kami menyampaikan apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan yang khususnya yang ada di Dinas Pendidikan, supaya kedepannya Dinas Pendidikan ini menjadi OPD yang lebih baik lagi, bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa, bagaimana mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, dengan kita berkolaborasi dengan mitra Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Barat ini lebih baik lagi ke depan. Itu tadi kan Bu ada masukan dari teman-teman dewan bahwasanya contohnya untuk dana revitalisasi itu. Bahkan itu tadi disampaikan ada sekolah yang dapat pun belum menjawab masalah inti di sekolah itu sendiri gitu.
Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Jadi tadi udah kami sampaikan terkait masalah program revitalisasi, yaitu program dari kementerian, itu datanya berdasarkan dari data pokok pendidik atau data Dapodik yang adanya di satuan pendidikan. Jadi itulah yang menjadi dasar apakah sekolah itu mendapatkan revitalisasi atau tidak. Kami hanya merekomendasi atau memfasilitasi setelah adanya survei dari kementerian. Mungkin itu ya. Jadi terkait masalah ketimpangan yang disampaikan juga tadi, kenapa yang justru prioritas tidak mendapatkan, tetapi sebaliknya yang belum prioritas kok malah mendapatkan, ini kita kembalikan lagi bahwa sumber data penerima manfaat revitalisasi itu dari satuan pendidikan. Berarti kuncinya ada di sekolah itu, Bu ya? Iya. Operator maupun kepala sekolah ya, Iya. mengerti betul apa yang mereka butuhkan. Iya, jadi adanya memang di operator. Makanya saya sampaikan kepada seluruh operator, ayo kita aktif, ayo kita selalu membuka aplikasi kapan revitalisasi itu dibuka untuk pengajuan. Jadi jangan sampai ketinggalan ketika verifikasi atau ketika SK itu sudah turun, justru malah operator itu baru membuka aplikasi. Nah ini yang menjadi permasalahan. RDP ini diharapkan menjadi langkah yang konkret dalam mendorong perbaikan tata kelola pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, khususnya dalam hal pemerataan sarana dan prasarana belajar yang layak bagi seluruh peserta didik. Dari Lampung Barat, Ananda Yosan melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Pemirsa, berita dan liputan khusus tadi menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saksikan terus berita kami yang berimbang dan terpercaya hanya di Mitra Haluan Indonesia TV. Saya Muta Stefani bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.